Bab 376 Perahu Hiu Iblis Surgawi. Hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatanku sungguh membuat frustrasi. Jika aku bisa menggunakan seluruh kekuatanku, aku bisa menghancurkan Gunung Wanlian berkeping-keping, untuk apa repot-repot melawannya. Pertarungan Fang Han sangatlah membuat frustrasi. Meskipun inti emasnya disegel oleh teknik harapan agung, yang memungkinkannya menggunakan seluruh kekuatannya untuk sementara waktu, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menembus kekuatan teknik harapan agung dengan serangan dahsyat, menyebabkan malapetaka angin dan api di dalam inti emasnya meletus sepenuhnya, yang akan sangat berbahaya. Jika dia bisa menggunakan kekuatan diagram mata air kuning, dia bisa dengan mudah menghancurkan Gunung Wanlian, tetapi sekarang dia tidak bisa menggunakan diagram mata air kuning. Jika dia melepaskan diagram mata air kuning, roda esensi matahari dan bulan akan terbang dan menembus langit, mengakibatkan kerugian besar. Meskipun frustrasi, mata Fang Han berkilau dengan cahaya yang ganas, cukup untuk menakutkan siapapun yang melihat kekejaman di dalamnya. Dia seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, siap melahap apapun yang ada di depannya, seperti serigala tunggal di padang rumput, memburu mangsanya dan membunuhnya dengan satu gigitan. Fang Han, sepertinya kau telah kehilangan keganasanmu. Apakah karena inti emasmu terlalu kuat, mencapai puncaknya, dan akan memicu malapetaka besar berupa angin dan api? Apakah itu sebabnya kau tidak bisa menggunakan kekuatan penuhmu? Wan Lianshan menggunakan wujud surgawi asalnya, inkarnasi Dewa Laut, untuk menyelimuti Fang Han, menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk memberikan tekanan yang sangat kuat. Pada saat yang sama, tubuh aslinya dilindungi oleh armor roh pengembalian surga misterius dan tetap tidak terluka. Dia juga memperhatikan keanehan Fang Han dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Lagi pula, dia adalah seorang master yang telah berlatih selama ratusan tahun, murid sejati nomor satu dari Pulau Abadi Wan Gui, dengan pengalaman kultivasi yang kaya, dan seseorang yang telah selamat dari cobaan angin dan api. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti mengapa Fang Han tiba-tiba menjadi lemah? Namun, dia tidak lengah. Di satu sisi, dia mengejek dan memprovokasi suasana hati Fang Han. Di sisi lain, dia diam-diam mempersiapkan dan mengumpulkan kekuatan untuk mengalahkan Fang Han dalam satu serangan. Dia juga bisa melihat bahwa meskipun Fang Han tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya, akan sulit baginya untuk menundukkan Fang Han. Pihak lawan terlalu licin, dan kekuatan ilahi Iblis Agung Lima Kaisar menahan semua teknik Dao Lima Elemen. Inkarnasi Dewa Laut dan wujud Dharma Langit dan Bumi bawaannya juga secara halus terkekang. Kekuatannya saat ini setara dengan kekuatan 50 hingga 60 juta kuda yang sedang berlari kencang, yang awalnya tak tertandingi oleh Fang Han. Namun, kekuatan Fang Han saat ini ditekan, dan dia hanya dapat menggunakan 30% dari kekuatannya, sehingga dia terjebak olehnya. Fang Han, untuk meningkatkan kekuatanmu, kau secara paksa menjarah berbagai kemampuan supranatural, membuat kondisi pikiranmu tidak stabil. Hampir semua dari 90 kemampuan supranatural di dalam inti emasmu tidak kau kembangkan sendiri, melainkan dijarah dari orang lain. Kau kurang memahami kemampuan supranatural. Semakin besar kemampuan supranatural, semakin banyak cobaan yang akan kau hadapi, terutama karena kau tidak mengembangkannya sendiri. Oleh karena itu, cobaan angin dan api akan mengajarkanmu apa aturan surga. Kau sama sekali tidak dapat mengatasi cobaan angin dan api. Kau akan benar-benar musnah. Sekarang kau masih punya satu kesempatan. Segera akui kekalahan dan tinggalkan arena. Jika tidak, jika kau terus bertarung, kau tidak akan mampu menekan cobaan angin dan api di dalam inti emasmu. Ketika angin dan api menelanmu, bahkan jika aku tidak ikut campur, kau akan berubah menjadi abu. Melihat Fang Han masih berlama-lama di sini, Wan Lianshan berteriak lagi, suaranya mengandung kekuatan penaklukan iblis, kemarahan gelombang, dari Pulau Abadi Wan Gui. Wan Lianshan, aku hanya bercanda denganmu, dan kau malah menganggapnya serius. Aku bisa membunuhmu jika aku mau. Tubuh Fang Han bergetar, berguncang lebih dari 10.000 kali, saat tekadnya yang kuat meledak, apa itu surga? Apa itu Dao? Apa aturannya? Kau, seorang kultivator alam kekuatan ilahi tingkat 10, mungkinkah kau memahaminya? Hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah, aku menjarah kekuatan ilahi, maju dengan keberanian dan keterampilan, menghancurkan dengan kekuatan, dan berkeliaran bebas di seluruh dunia. Alam di dalamnya berada di luar pemahamanmu. Ledakan. Saat ini, Fang Han terlalu malas untuk berdebat dengan Wan Lianshan. Di atas kepalanya, cahaya keemasan bersinar terang, dan pancaran energi keberuntungan keemasan menyebar ke segala arah seperti pita, membentang di timur, barat, utara, dan selatan. Cangkang kerang ditiup dengan keras, dan genderang dipukul dengan keras. Inti emas itu muncul dengan deras. Fang Han akhirnya melepaskan inti emasnya, mengabaikan fakta bahwa menggunakan kekuatan penuhnya akan memecahkan segel teknik harapan agung dan memicu malapetaka besar berupa angin dan api. Dia memutuskan untuk membunuh Wan Lianshan terlebih dahulu. Dia tampaknya telah memahami beberapa kebenaran.
Cobaan angin dan api yang dialaminya sendiri adalah ujian yang sangat berat, yang kemungkinan besar akan sulit diatasi. Fakta bahwa Yang Mulia Abadi Linglong telah mengatur kompetisi ini dan menggunakan teknik keinginan agung untuk menghentikan sementara cobaan yang dialaminya mungkin merupakan cara untuk membantunya, memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan potensinya dalam pertempuran ini dan akhirnya mengatasi cobaan tersebut. Dengan kesadaran yang tiba-tiba, Fang Han tidak lagi menahan diri. Dia tidak takut akan malapetaka angin dan api yang akan datang. Dia ingin melihat seberapa dahsyat malapetaka angin dan api yang akan ditimbulkan oleh kultivasinya atas 90 jenis inti emas kekuatan ilahi. Dalam menghadapi malapetaka yang akan datang, kita harus memiliki keberanian yang besar. Bang! Saat inti emas itu muncul, ia menghancurkan wujud Dewa Laut, Gunung Wanlian, menyebabkan sejumlah besar energi elemen air tersebar secara liar. Tubuh Fang Han terus berubah saat inti emas itu diserap kembali ke dalam tubuhnya, menghilang tanpa jejak dengan suara mendesing. Sialan, orang ini benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Wan Lianshan sangat terkejut. Inkarnasi Dewa Lautnya, wujud Dharma Langit dan Bumi asalnya, hancur dalam sekejap. Dia segera menyadari betapa kuatnya wujud itu. Untungnya, wujud Dharma Langit dan Bumi adalah kondensasi energi primordial dan kekuatan supranatural. Setelah hancur, wujud itu dapat dibentuk kembali, paling banyak hanya dengan mengonsumsi sebagian energi primordial. Pada saat itu juga, dia menarik kembali semua avatar yang hancur ke dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru yang halus, dan dia melayang ke langit, siap untuk melawan Fang Han. Namun, Fang Han jauh lebih cepat darinya. Saat ia melayang, sebuah kepalan tangan raksasa muncul dari langit, seolah-olah Dewa Iblis kuno telah melepaskan pukulan penghancur dunia dari balik bayangan. Bang! Pukulan itu menghantam tubuh Wan Lianshan. Armor roh pengembalian surga misterius, miliknya sekali lagi memancarkan cahaya putih susu yang kuat, tetapi sia-sia. Cahaya putih itu hancur sedikit demi sedikit di bawah pukulan penghancur dunia Dewa Iblis kuno itu. Satu demi satu, susunan besar pada armor keras itu terbuka. Fang Han, di sisi lain, dengan paksa, merayap keluar dari aliran udara yang kacau. Seluruh tubuhnya tegak, matanya seperti elang, dan punggungnya memancarkan aura panjang. Dia meninju dengan satu kepalan tangan, sementara tangan lainnya terbuka lebar seperti keranjang penampi, kelima jarinya terentang, dan telapak tangannya menekan ke bawah. Di tengah telapak tangannya, lingkaran cahaya keemasan mengalir, dan berbagai kekuatan ilahi mengalir. Dia benar-benar memadatkan inti emasnya ke tangannya, dan dengan satu serangan cakar, dia mencengkeram kepala Wan Lianshan, berniat untuk mencabik-cabik otaknya. Kecuali seseorang telah mencapai tingkat keabadian, kepala yang pecah berarti kematian yang pasti. Fang Han jelas-jelas marah mendengar kata-kata Wan Lianshan, dan serangannya adalah pukulan mematikan. Dia menghancurkan wujud Dharma Langit dan Bumi lawannya, menembus baju Zira dengan satu pukulan, dan inti emasnya terkondensasi di telapak tangannya, yang kemudian dia gunakan untuk merobek kepala lawannya. Pada saat ini, Fang Han benar-benar turun seperti Dewa Iblis kuno, niat membunuhnya sangat dahsyat, dan aura kekerasan di tubuhnya hampir memadat menjadi hantu-hantu jahat yang meraung di langit. Angin dingin menderu, disertai ratapan hantu dan roh. Fang Han, kau telah tertipu. Kau benar-benar berpikir aku hanya punya sedikit trik ini. Akan kutunjukkan padamu mengapa aku berada di peringkat keempat dalam daftar kandidat panjang umur. Saat Fang Han melakukan serangan balik, mata Wan Lianshan tiba-tiba memperlihatkan senyum aneh, seolah Fang Han telah jatuh ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba, sebuah mutiara bercahaya dan jernih muncul di atas kepalanya, di dalamnya tampak samar-samar garis besar Gunung Wanlian itu sendiri. Itu adalah mutiara yang mirip dengan mutiara ilahi Laut Biru, tetapi jauh kurang ampuh, itu masih artefak Dao tingkat rendah. Mutiara Jiwa Laut, roh primordial kedua. Ini sebenarnya adalah mutiara esensi yang terbentuk dari kondensasi jiwa laut, yang kemudian dimurnikan oleh Wan Lianshan menjadi roh primordial keduanya. Inilah sebabnya mengapa ia berada di peringkat keempat dalam daftar kandidat keabadian. Ia, seperti Yan Suyi, sebenarnya telah memurnikan roh primordial kedua. Bagian kedua dari roh purba itu menghalangi tangan Fang Han yang hendak meraih kepalanya. Krak, krak. Roh purba kedua yang terbentuk dari mutiara jiwa laut hancur berkeping-keping, tak mampu menahan cengkeraman iblis Fang Han, namun berhasil bertahan untuk sementara waktu. Pada saat itu juga, mata Wan Lianshan berkilat, dan dia membuka mulutnya lalu memuntahkan senjata sihir ampuh lainnya. Senjata sihir ampuh ini menyerupai hiu, pedang, pisau terbang, dan juga kapal harta karun, dari mana kilat menyambar keluar. Perahu hiu iblis surgawi, artefak Dao tingkat menengah. Ini adalah artefak sihir rahasia Wan Lianshan, artefak Dao yang sangat kuat yang ditempa di Pulau Abadi Wan Bui. Artefak ini dibuat menggunakan jiwa miliaran hiu ganas dan menyerap energi surgawi dan duniawi selama 1000 tahun, akhirnya menghasilkan artefak Dao tingkat menengah ini. Kekuatannya sangat besar, terutama energi ganas dari miliaran hiu, yang sangat ampuh.
Artefak ini dapat menghancurkan perlindungan dari harta sihir pelindung Taois manapun. Ledakan. Begitu artefak Dao tingkat menengah ini terbang keluar, ia melesat menembus awan dan meledak dengan suara guntur. Hanya dalam satu serangan, ia mengenai tubuh Fang Han, membuat semua orang lengah. Petir ini bukanlah petir biasa, ini adalah guntur yang dahsyat, merusak, dan ganas yang terbentuk dari jiwa ratusan juta hiu jahat. Setiap ledakan membutuhkan penyerapan ratusan juta jiwa hiu jahat untuk dipadatkan, dan ledakannya jauh lebih kuat daripada ledakan kultivator inti emas. Pada saat ini, Wan Lianshan mengungkapkan kemampuan sebenarnya. Roh primordial keduanya menahan tangan raksasa itu dan melepaskan perahu hiu iblis surgawi untuk menghujani Fang Han. Tidak diketahui seberapa banyak kebijaksanaan dan keterampilan yang terkandung di dalamnya. Petir menyambar Fang Han, menghancurkan lebih dari separuh tubuhnya. Daging dan darah berhamburan kemana-mana, kekuatan penghancur petir yang dahsyat itu sungguh luar biasa. Dia sudah mati, kita berhasil, tubuhnya hancur, Fang Han tamat. Melihat perahu hiu iblis surgawi, miliknya menghancurkan tubuh Fang Han, Wan Lianshan sangat gembira. Dia tahu dia telah berhasil. Namun, kerugiannya juga signifikan, setiap serangan perahu hiu iblis surgawi menghabiskan ratusan juta jiwa hiu jahat. Tubuh Fang Han hancur berkeping-keping. Mereka benar-benar gagal, mereka dikalahkan oleh Wan Lianshan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sepertinya tingkat kultivasinya terlalu rendah. Wajar jika tubuh fisiknya hancur dalam sekejap. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh Yang Mulia Abadi Linglong adalah membantunya bereinkarnasi dan mengatasi cobaan ini lagi. Sungguh disayangkan. Peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tubuh Fang Han hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kepalanya. Semua orang tahu bahwa Fang Han akan celaka. Apakah The Holy King mengandung spoiler?